Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eko, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Dewi. Alhamdulillah ya. Ya. Sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bahwa hari ini Pak Eko akan melaksanakan proses coaching, betul ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, sebelum proses coaching, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak? Boleh, Bu. Nah, nanti untuk coaching Pak Eko dengan coachingnya Pak Angga ya? Iya, dengan coachingnya Pak Angga. Iya. Nanti untuk prinsip coachingnya kita harus perhatikan ya Pak ya. Yang pertama adalah kita harus menjalin kemitraan dengan coaching, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi diri dari coaching. Oke, siap, Bu. Sebelum nanti kita laksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Eko. Siap, boleh, Bu. Aku coach ya Pak ya, nggak apa-apa kan ya? Boleh, siap, Bu. Untuk yang pertama adalah pertanyaannya, apa kompetensi yang akan Pak Eko kembangkan pada proses coaching nanti? Nanti pada saat proses coaching yang area yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh pada saat proses coaching, Ya. lalu memunculkan pertanyaan atau menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lalu hadir full dan mendengarkan dengan empati ataupun dengan rasa, seperti itu pada saat proses coaching yang akan saya lakukan. Ya, Itu ya. kompetensi yang akan saya kembangkan, yang saya akan tonjolkan. Iya, jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya yang akan Ya. dikembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi kan ada nih yang spesifik yang akan Bapak tonjolkan, akan Bapak munculkan pada saat proses coaching nanti. Itu kompetensi yang apa Pak? Kompetensi yang lebih dominan yang saya akan tonjolkan yaitu adalah kehadiran penuh present itu, karena itu mungkin lebih cenderung dalam proses coaching itu sesuatu yang memang yang akan saya lebih tonjolkan pada saat proses coaching nanti yang akan saya lakukan. Seperti itu. Oh, jadi yang kompetensi yang mau Pak Eko tonjolkan adalah kehadiran penuh ya Pak ya. Untuk menyajikan kehadiran penuh, nanti kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa Pak? Indikator pencapaiannya yang pertama yaitu saya akan hadir dan mendengarkan dengan segenap rasa dan mendengarkan dengan apa yang diutarakan oleh coach pada saat pelaksanaan coaching tersebut. Jadi saya mendengarkan dengan penuh, artinya si coach ini nanti menyampaikan apa yang disampaikannya, mungkin saya akan mendengarkan dan hadir secara penuh, seperti itu. Oh, seperti itu, luar Ya. biasa Pak Eko. Baik Pak Eko, kita laksanakan kegiatan coachingnya ya Pak ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama Pak. Oke, selamat siang Pak Angga. Siang Pak Eko. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Eko sendiri? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Angga? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Angga, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih, nggak lama ya, paling 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih, apa sih yang mau kita obrolin di siang hari ini? Begini, saya ingin cerita terkait siswa saya Pak. Iya. Sebelumnya saya terima kasih kalau Pak Eko sudah mau mendengarkan apa yang terjadi dengan siswa saya, dan semoga bisa bersedia membantu saya Pak Eko. Oke. Oh, jadi Pak Angga mau membicarakan tentang siswa Pak Angga. Iya. Oh, kayaknya menarik sekali nih. Oke, Pak Angga, mungkin ya bisa Pak Angga ceritakan mungkin apa sih yang mau Pak Angga ceritakan terkait dengan siswa Pak Angga tersebut? Jadi gini Pak Eko, saya punya satu siswa yang sering banget nggak tidur di kelas. Jadi bukan hanya mata pelajaran saya saja, melainkan hampir semua pembelajaran, semua guru itu melaporkan bahwa anak tersebut sering sekali tertidur di kelas. Oke. Saya sebagai wali kelas tentunya di sini agak malu gitu dan bingung harus seperti apa sih sebenarnya gitu Pak Eko. Oke, baik Pak Angga. Jadi yang tadi Pak Angga sampaikan itu adalah berkaitan dengan permasalahan siswa Pak Angga ya di Betul. kelas ya. Oke, memang kadang-kadang suka malu juga ya. Iya. Jadi kadang-kadang guru-guru itu
Lapor. Kayak ngejek gitu, lapor Iya, gitu. lapor. Ya. Pak Angga nih. Oke, Pak Angga. Dari pertemuan kita ini nih, tujuan utama Pak Angga menyampaikan permasalahan tadi, apa sih yang mau Pak Angga sampaikan? Ya, sebenarnya sih tujuan saya datang ke sini selain saya ingin curhat ke Bapak juga saya ingin merubah kebiasaan siswa yang sering tidur tersebut sehingga siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran seperti siswa yang lainnya. Oh iya, Pak Angga, saya mau izin saya catat juga ya. Iya, Sorry. Oke, baik Pak Angga. Mungkin ya dari tujuan yang tadi Pak Angga disampaikan oleh saya, ada hal lain nggak tuh yang mungkin mengganjal dalam diri Pak Angga terkait dengan apa yang tadi Pak Angga sudah utarakan kepada saya? Sementara sih itu saja, cuma ada juga kadang-kadang guru-guru suka ngomong di kantor gitu ya. Ya. Saya kadang malu sendiri seolah saya nggak mampu mendidik siswa saya itu. Oh gitu. Malu. Masalah ini saya di kantor kayak merasa malu. Gitu. Jadi kayak seolah kita nggak bisa Iya. mendidik gitu ya. Saya tidak mampu mendidik anak tersebut. Gitu. Oke, ya. Mohon maaf Pak Angga. Iya. Lalu menurut Pak Angga, bagaimana sih Pak Angga menghadapi situasi kayak tadi tuh dari guncangan dari teman-teman gitu ya di kantor itu ya. Kayak saya kan tidak tahu itu. Ya. Bagaimana tuh Pak Angga menghadapi situasi itu? Kalau saya pribadi sih sebetulnya biasa saja Pak, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau untuk omongan rekan-rekan saya, cuma yang saya pikirkan saya ingin membantu siswa tersebut agar tidak tidur lagi pada pelaksanaan pembelajaran nanti. Hanya itu saja. Jadi intinya merubah perilaku mungkin seperti Perilaku itu. anak tersebut. Kalau untuk rekan-rekan guru yang lain, saya biasa saja gitu. Enggak masalah Nggak gitu. masalah. Ya kadang-kadang kita suka malu juga Ya, gitu. mungkin masukan juga sebenarnya. Oke, ya itu bagian dari evaluasi. Evaluasi, juga, ya. seperti itu. Oke, baik Pak Angga ya. Memang Pak Angga ya saat ini tuh kalau menurut saya banyak unikan sih memang dari siswa-siswa tersebut tuh ya. Nah, dari kejadian itu Pak Angga nih ya, dari siswa yang memang misalkan sering tertidur yang tadi Pak Angga sampaikan itu ya. Lalu dari apa yang Pak Angga sampaikan tadi, Ya. gitu kan, dari apa namanya kadang-kadang guru-guru suka apa namanya Cerita, ngomong gitu. Apa sih yang udah Pak Angga lakukan setelah untuk bagaimana mengantisipasi gitu kejadian itu? Dengan adanya masalah ini di awal kegiatan belajar pun karena saya juga tahu masalah ini, saya pernah memanggilnya anak tersebut. Dia sih hanya menjawab iya saja, tapi tetap aja jujur gitu. Tidur aja. Iya, saya sempat nanya, kamu kenapa tidur? Oke. Nggak diulangi lagi, tapi kenyataannya tetap aja tidur. Tidur aja. Oke, baik. Jadi Pak Angga sudah melakukan pemanggilan kayak seperti apa tuh? Kata menegur kayak Menegur aja, tapi lisan saja. Tapi dia sudah Pak Angga tegur, namun tetap aja gitu ya, tidak ada upaya untuk perubahan perilakunya gitu. Tidur lagi gitu ya. Oke, Pak Angga waktu menegur itu apa sih yang Pak Angga sampaikan sama siswa tersebut? Apa kalimatnya? Seperti apa? Saya sih lisan saja gini. Saya bilang gini, nah kamu jangan tidur di kelas, hari ini waktunya masih belajar. Nanti di jam kosong atau apa istirahat, kamu bisa teruskan itu. Tapi kalau diutamakan, kalau di jam pelajaran jangan tertidur dulu. Lalu dia menjawab, iya aku salah Pak. Dia menjawab, saya ngantuk. Gitu. Sering begadang, ada hal lain yang Bapak lakukan, yang saya lakukan gitu. Selain itu pernah mencari tahu bagaimana siswa tersebut sering bergadang gitu. Oke, baik Pak Angga. Yang tadi Pak Angga sampaikan itu kan Pak Angga sudah menegur kan ya. Lalu Pak Angga juga menanyakan gitu ya. Itu baru hanya menegur saja. Menegur saja. Kenapa baru menegur itu? Maksudnya ada hal lain nggak? Kenapa sih yang baru Pak Angga lakukan itu baru tahap itu mungkin kali ya?
Ya, jadi saya baru tahap hanya menegur saja Pak. Hanya menegur saja karena kesibukan saya dalam minggu-minggu ini administrasi kelas. Itu harus segera diselesaikan Pak. Itu bersamaan ya Pak. Bersamaan. Jadi administrasi itu harus dirapikan. Sementara ada masalah ini saya agak sedikit belum intens banget, hanya sekedar menegurnya saja. Gitu. Jadi seperti itu Pak. Siap Pak Angga. Luar biasa juga ya, itu kan bagian dari upaya juga yang Pak Angga lakukan. Baik, dari pengamatan Pak Angga nih, apa sih kira-kira yang mungkin kan ada faktor nih. Tadi kan Pak Angga bilang itu dia suka begadang gitu. Ada faktor menurut pengamatan Pak Angga, ada nggak faktor yang menyebabkan dia itu sering begadang? Menurut Pak Angga itu ada nggak yang sudah Pak Angga amati apa ya? Ya sejauh ini saya amati, saya tanya teman-temannya tentang informasi kenapa dia sering tidur di kelas. Ternyata sering bergadang ya, karena dia tuh sering kebiasaannya tuh main game online. Ya, tadi informasi tersebut saya didapat dari teman-teman kelasnya. Jadi dia sering begadang karena seringnya main game online. Menarik ya Pak Angga ya. Iya, memang jadi tadi yang saya tangkap gitu ya, dan saya siswa ini sering tertidur, lalu tertidur di kelas. Tadi kata saya hanya menyambungkan begadang karena sering begadang karena sering main game online. Lalu Pak Angga sudah menegur, juga berupaya juga bagian dari situ. Oke Pak Angga, beramai menurut saya memang sudah maksimal mungkin Pak Angga. Lalu menurut Pak Angga nih ya, dari tadi kan Pak Angga sudah ada informasi tuh dari temennya kan bahwa dia itu begadang karena game online tersebut, betul kan ya Pak Angga? Nah, lalu dari permasalahan tersebut kira-kira nih apa sih yang bisa Pak Angga lakukan selain menegur atau tadi mendapatkan informasi dari temannya? Apa tuh yang bisa Pak Angga lakukan dari kejadian ini, kira-kira seperti apa itu Pak? Nah itu dia Pak, sebetulnya itu yang sedang saya pikirkan Pak. Apa yang saya harus lakukan nih agar siswa tersebut tidak tidur lagi di dalam kelas. Jadi bingung ya? Bingung gitu. Dari yang itu ya memang kita sulit juga ya Pak ya. Baik Pak Angga. Nah, mungkin nggak atau begini, apakah Pak Angga itu punya strategi nih ya kan? Atau langkah dari mengantisipasi atau merubah cara perilaku murid Pak Angga agar tidak bisa nggak tidur lagi di kelas gitu? Atau apa sih upaya yang Pak Angga akan lakukan? Pak Angga punya strategi atau langkah-langkah bagaimana gitu? Yang ada di pikiran saya, rencana saya itu ya Pak, tentang strategi langkah-langkah ini mungkin saya akan melakukan home visit Pak. Untuk konfirmasi dengan orang tuanya dan menceritakan hal ini yang ada di kelasnya tuh siswa tersebut gampang ngantuk, makanya saya perlu adanya home visit dan ketemu kedua orang tua. Berarti langkah strateginya dan melakukan home visit. Jadi dari home visit itu Pak Angga nanti akan menceritakan, lalu mungkin bersama-sama untuk mencari solusi ya, bersama dengan orang tuanya agar mungkin lebih mengetahui lebih dalam gitu. Luar biasa Pak Angga ya. Dari home visit itu mungkin menjadi salah satu keyakinan ya buat Pak Angga juga kan seperti itu. Lalu itu menurut saya itu salah satu alternatif solusi juga Pak. Itu seperti itu ya. Pak Angga, tadi kan Pak Angga sudah ada salah satu upaya kan tadi yang dilakukan yang selain tadi katanya menegur, lalu ada nih timbul nih melakukan home visit, lalu ada nggak strategi yang jitu yang lain nih yang menurut Pak Angga kena deh nih itu istilahnya untuk mengantisipasi atau menyelesaikan permasalahan siswa Pak Angga yang ada di dalam kelas tersebut? Tadi rencana saya home visit itu orang tuanya bersama-sama untuk mencari alternatif solusi dari masalah tersebut. Saya juga insya Allah akan membuat nanti di kelas itu kesepakatan kelas bersama dengan para siswa.
Oke. untuk menjadi keyakinan Hmm. tentang disiplin positif pada saat berada di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama bersama murid-murid lainnya, bersama-sama. Nah, itu menjadi kesepakatan kelas. Oke, ya. Jadi ngehits juga kan itu ya? Ya, Iya. lagi itu kesepakatan kelas. Oke, jadi muncul tuh ya. Muncul. Berarti ada berapa Pak tadi? Ada 2 ya? Iya, ada 2. Upaya yang Iya. mengambil Opposite, opposite, lalu keyakinan membuat kelas. keyakinan kelas. Keren Pak. Nah, Keren banget itu. Memang saya yakin kok Pak Angga bisa mampu itu melakukan tindakan seperti itu ya. Bagian dari upaya Pak Angga. Luar biasa ya. Oke. Dari langkah strategi dan penyelesaian masalah ini ya, kemungkinan kan dari yang tadi sudah Pak Angga lakukan tuh, yang akan Pak Angga lakukan, mungkin tuh ada nggak yang lebih prioritas mungkin, yang wah di antara yang ini saya mau melakukan ini dulu nih gitu. oh iya. Oke. Apa tuh? Kemungkinan seminggu minggu-minggu ini karena masalahnya ini cepat selesai Pak. Dalam mengatasi masalah tersebut, langkah awalnya yang saya lakukan ada tadi visit home visit ya. Oke. Karena saya harus benar-benar memastikan nih bagaimana keadaan situasinya di rumahnya dulu. Oke, seperti apa gitu? Seperti apa gitu. Oke, berarti itu bagian dari langkah awal ya, Iya. strategi yang memang dianggap jitu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik Pak Angga, kita karena ini tadi saya bilang kita memang nggak cukup lama ya, Iya. kita sudah di ujung sesi dari percakapan kita, pertemuan kita hari ini. Ya. Nah, dari akhir sesi ini nih, menurut pandangan Pak Angga ya. Apa yang Pak Angga dapatkan dan Pak Angga rasakan dari kegiatan yang sudah kita lakukan? Ya, dalam kegiatan saya sama Pak Eko, ngobrol sini sama Pak Eko, yang saya rasakan, saya merasa senang. Walau di awal saya merasa bingung gimana sih mencari solusi dari masalah siswa ini, jadi belum terbuka gitu ya. Jadi saya itu mendapatkan pengetahuan ya lebih dalam lagi sebenarnya dalam menyelesaikan masalah ini. Jadi apa yang saya lakukan jadi lebih terang lagi dalam mengatasi masalah ini. Oke, good Pak Angga, luar biasa ya. Baik Pak Angga, terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Setelah Pak Angga melakukan tadi tindakan itu kan ya. Baik, Pak. Home visit, lalu keyakinan kelas gitu Ya. ya. Kapan sih Pak yang akan Pak Angga lakukan? Di terakhir. Mungkin minggu-minggu ini Pak saya akan melakukan. Oke, seperti yang tadi seperti Pak Angga sampaikan Iya, tadi ya. minggu-minggu. Oke, baik Pak Angga, terima kasih atas waktunya, sukses, dan memang saya yakini Pak Angga mampu mungkin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam kelas Pak Angga, terutama tadi itu yang Pak Angga prioritasnya yaitu adalah siswa yang berikut. Iya, Sama-sama Pak Eko. Iya. Ini kekuatan baru nih dari Pak Eko. luar biasa Pak Angga. Selebihnya saya juga mohon maaf dan telah mengganggu waktunya. Nanti kita ketemu di minggu depan setelah Pak Angga melakukan apa yang akan Pak Angga lakukan Iya, nanti. siap. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angga. Oke. Alhamdulillah Pak Eko tadi proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik. Menarik sekali ya tadi prosesnya. Ya, alhamdulillah Bu. Nah, yang saya amati tadi bahwa sudah terjalin komunikasi yang baik antara coach dan coachingnya, antara Pak Eko dengan Pak Angga. Kemudian alur Tirta juga sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Eko ya Pak ya, minta waktunya sebentar. Oke, siap Bu. Nah, pertanyaan pertama adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi ketika kegiatan coaching? Saya merasa pada saat coaching tersebut Pak Angga sudah sebagai coach itu sudah menyampaikan permasalahannya dengan duduk santai, lalu kemudian mampu menemukan solusinya sendiri. Itu sih kalau menurut saya seperti itu. Jadi Pak Angga sudah
menyampaikan itu dengan santai, lalu dia juga dari rencana yang dilakukan itu sudah menemukan masalahnya sendiri seperti itu. Seperti itu ya Pak Jadi ya. menemukan solusinya gitu. Oh iya, jadi dia yang punya masalah dia juga bisa menemukan solusi sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Nah, tadi pada saat coaching apakah alur tirta sudah dilaksanakan semua Pak? Saya pada saat coaching yang saya lakukan alur tirta, kalau menurut saya sudah saya lakukan, yaitu pertama sudah dilakukan semua. Yang pertama mulai dari menentukan tujuan, saya menyampaikan tujuan apa sih yang akan saya yang diharapkan dari proses coaching. Ya. Lalu juga saya melanjutkan kepada apa mengidentifikasi Ya. identifikasi apa yang terjadi dalam diri Pak Angga, Pak mengutarakan, lalu Ya. Pak Angga juga sudah mampu membuat rencana aksi Ya. sampai dengan melakukan suatu proses tanggung jawab yang akan dilaksanakan dari hasil masalah yang ditemukannya sendiri, seperti itu. Seperti itu ya Pak. Iya. Kira-kira setelah proses coaching tadi, kompetensi yang akan Bapak kembangkan ke depannya seperti apa? Kompetensi yang saya akan kembangkan sebetulnya saya merasa perlu mengembangkan bagaimana menumbuhkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena itu sangat kondisional sesuai dengan Iya. masalahnya, Iya, ada tepat persoalannya sekali, Pak. seperti itu. Lalu memang itu perlu saya latih terus-menerus, karena hal tersebut saya rasa Iya. itulah yang harus saya tebalkan kompetensi tersebut Bu, dalam nanti proses coaching selanjutnya seperti itu. Oh iya, luar biasa bagus sekali Pak Eko ya. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Pak Eko sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Semoga Bu. dapat diterapkan di sekolah dengan lebih baik lagi. Insya Allah. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Iya Bu. Ya, terima kasih juga Bu Dewi atas waktunya. Kurang lebihnya saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Baik ya. Iya. Jadi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bahwa hari ini Ibu Dewi akan melaksanakan proses coaching. Iya Pak. Sebelumnya Ibu Dewi melaksanakan coaching, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar? Boleh Pak. Jadi untuk nanti coaching Bu Dewi dengan coachingnya Pak Eko ya. Iya benar Pak Eko. Nanti untuk prinsip coaching kita harus perhatikan Bu Dewi. Yang pertama kita harus menjalin kemitraan. Iya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dalam diri coaching. Iya Pak. Sebelum nanti kita laksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan Bu Dewi selaku coach. Gak apa-apa ya Bu Dewi? Iya nggak apa-apa Pak. Jadi untuk pertama adalah pertanyaannya, apa kompetensi yang akan Ibu Dewi kembangkan pada proses coaching yang akan kita laksanakan coaching nanti ini? Untuk proses coaching nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh Pak, Baik. presence ya. Kemudian yang kedua saya akan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah saya akan mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Oke. Berarti ada 3 kompetensi ya yang akan dikembangkan. Iya Pak, Ya. ada tiga. Kemudian secara spesifik kompetensi apa saja yang akan Ibu Dewi kembangkan dari 3 kompetensi tersebut? Nah, dari 3 kompetensi tadi yang akan saya lebih spesifik saya tonjolkan adalah kehadiran penuh Pak pada saat saya jadi coach nanti. Oke, tadi Bu Dewi dari kompetensi yang ingin ditonjolkan yaitu kehadiran penuh ya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya untuk menyajikan kehadiran penuh, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa yang Ibu Dewi lakukan nanti? Untuk mencapai kehadiran penuh, indikatornya saya akan menyimak dengan segenap perhatian. Baik. Kemudian saya juga akan mendengarkan setiap kalimat, setiap kata yang diutarakan oleh coach. Oke, baik, luar biasa ya Ibu Dewi. Kita laksanakan kegiatan coaching ya. Ya, baik, terima kasih Pak.
Selamat pagi Pak Eko, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga kabar baik Pak. Baik Bu, terima kasih sudah bertanya dan meluangkan waktu untuk saya hari Iya. ini. Baik Pak Eko, apa yang bisa saya bantu hari ini Pak? Begini Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya baik dalam pengelolaan kelas yang saya alami dan saya akan lakukan di dalam kelas. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya, bagus sekali. Nah, yang menjadi tujuan Pak Eko dalam meningkatkan kompetensi tersebut itu apa Pak? Tujuan saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, nyaman agar para peserta didik itu dapat datang ke kelas dengan sangat menyenangkan dan tidak ada beban seperti itu. Jadi lebih pada menciptakan iklim suasana kelas yang menyenangkan. Gitu. Jadi Bapak ingin menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kelas yang kondusif, seperti itu ya Pak ya. Iya. Untuk menciptakan yang tadi itu yang kondusif, menyenangkan bagi siswa itu, apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Saya mencoba Bu ya, pernah mencoba melakukan sesuatu strategi langkah pembelajaran, tapi menurut saya itu masih kurang gitu Bu untuk hal tersebut gitu. Belum efektif gitu. Belum maksimal gitu. Tapi saya sudah pernah mencoba gitu. Ya, jadi sudah pernah mencoba beberapa strategi, tapi Pak Eko merasakan itu belum efektif, belum tepat gitu ya Pak ya? Iya. Jika seperti itu keadaannya Pak, yang menjadi tantangan itu apa Pak? Yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan tersebut gitu Pak? Tantangan yang saya hadapi yaitu saya belum mampu mengendalikan kondisi kelas, terutama murid-murid saya gitu. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung kadang-kadang banyak siswa yang sering belajar, nggak kondusif seperti itu. Setiap murid memang punya keunikan masing-masing ya Pak Iya. ya. Jadi anak tersebut ada yang belajarnya lebih suka menyimak, ada yang lebih suka praktek, ada yang nggak tahan duduk lama, Iya. seperti itu ya Pak ya. Nah, ketika ada murid yang berbicara, ketika Bapak menerangkan ya Pak ya? Ya, menerangkan. Jadi Bapak menerangkan, dia ngobrol sendiri di bangku gitu. Apa yang sudah Bapak lakukan ketika ada kejadian seperti itu Pak? Ya upaya ya pernah Bu ya, jika ada kondisi yang seperti itu saya pernah menegur pada saat itu ya. Lalu contohnya begini, ketika saya misalkan menjelaskan materi, lalu ada siswa yang ngobrol gitu, saya coba menegur gitu. Namun teguran itu mungkin sebentar, tapi tetap aja gitu mereka ngobrol lagi gitu, seperti itu Bu. Kita selesai menegur, dia ngobrol lagi. Ngobrol lagi, jadi bingung saya itu harus bagaimana gitu, seperti itu Bu. Jadi Bapak sudah berusaha menegur, tapi ini anak diamnya cuma sebentar gitu ya Pak ya. Itu kan sebuah tantangan ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan itu untuk mengatasinya? Dari tantangan itu ya Bu ya, mungkin saya membutuhkan suatu strategi seperti itu yang mungkin bisa membuat para siswa itu dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan, lalu menciptakan suasana kelas yang bisa lebih kondusif seperti itu Bu. Jadi tantangannya mungkin saya membutuhkan strategi apa ya? Atau langkah gitu yang akan saya lakukan gitu. Berarti sekarang kita bahas strategi ya, strategi untuk agar siswa yang suka berbicara itu tidak mengulanginya lagi ya Pak ya di kelas ya Pak? Iya, seperti itu Bu. Apa itu kira-kira strategi yang akan Bapak terapkan di kelas? Karena mungkin dari awalnya mereka tidak memahami mungkin gitu ya dari pelajaran yang saya sampaikan gitu ya. Saya perlu menyampaikan materi mungkin lebih jelas, artinya lalu menarik serta membutuhkan semacam kayak strategi atau langkah membuat metode yang lebih menarik lalu inovatif agar mereka bisa mengikuti pembelajaran yang saya akan berikan gitu. Jadi langkahnya membuat mungkin metode yang menarik atau yang inovatif seperti itu.
karena anak berbicara di kelas itu Iya. ngobrol itu mungkin tadi ya faktornya bisa dia kurang memahami materi, Iya. apa tidak menyukai materi, apa karena anak ini merasa bosan, Iya. bisa juga dengan karena anak ini cari perhatian Cari gitu, perhatian. ingin diperhatikan gurunya, ingin ditegur lah gitu ya Pak ya. Iya, mungkin Jadi itu, tadi Bu. Bapak tadi merencanakan untuk strateginya, Yaitu membuat suatu metode atau langkah yang memang bisa membuat siswanya lebih kondusif gitu. Selain hal tersebut, ada langkah lagi nggak Pak selain metode strategi tadi agar lebih mendukung rencana Bapak tadi? Oke Bu, apa ya? Mungkin selain itu saya juga memerlukan penguatan positif Bu ya kepada murid yang agar tidak berbicara gitu Iya. kan, lalu bisa memberikan kayak mungkin reward ya, kayak pujian kayak gitu atau penghargaan ketika memang murid ini dapat berinteraksi pada saat proses pembelajaran dan mampu menjawab soal-soal yang saya berikan. Iya. Saya intinya bisa memberikan reward atau pujian tersebut seperti itu. Ya, Dari lebih ke langkah budaya saya. positif ya Pak ya. Lebih kepada budaya positif yang saya akan berikan. Apa ada hal lain Pak yang selain itu yang masih terlintas masih apa ya yang akan Bapak lakukan selain beberapa hal tersebut di atas? Sepertinya apa ya? Mungkin itu yang kadang-kadang saya bingung, tapi saya seperti ini sih Bu, langkahnya akan saya lakukan itu membuat suatu kayak kesepakatan kelas yang dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik, mungkin ya melalui kertas itu, lalu siswa bersama-sama. Kertas post-it kali ya Pak ya? Post-it, nah. Kertas post-it. Jadi saya coba tuh ya Bu ya, nanti akan saya coba membuat kesepakatan melalui kertas poin yang saya akan kasihkan nih kepada siswa Bagikan. bersama-sama bagikan. Lalu saya coba nanti mau beli kertas plano juga saya tempel, mungkin Jadi nanti semua- siswa sendiri nanti Iya, tuh semuanya bisa berpendapat bisa ya Pak ya. berpendapat. Nanti itu menjadi kesepakatan, menjadi keyakinan kelas yang menjadi budaya positif yang ada di dalam kelas, dan itu mungkin langkah strategi yang akan saya lebih utamakan seperti itu. Jadi ada beberapa langkah untuk satu tujuan ya Satu Pak ya, tujuan, agar seperti lebih itu. maksimal tujuan tersebut tercapai. Nah, bagaimana perasaan Pak Eko sekarang setelah menemukan beberapa langkah tadi tuh untuk mencapai tujuan Bapak? Oke, awalnya saya bingung ya Bu ya, apa gitu yang saya lakukan. Sebetulnya ada, cuma mungkin saya ini harus bagaimana dulu Iya, gitu. untuk membuka pintu ya Pak ya. Gitu. Kadang-kadang kan kita kan ada loh seperti ini, benar nggak tuh? Benar, tapi dengan alhamdulillah gitu ya Bu ya, ngobrol gini, Ibu memberikan pandangan kepada Iya. saya, sehingga akhirnya dari yang tadinya saya merasa bingung, ya adalah gambaran-gambaran Jadi untuk terbuka jadi jalannya, terbuka Pak. Iya. apa yang harus saya lakukan gitu, seperti itu Bu. Oh, jadi sudah ada gambaran, sudah Mm-mm. ada jalan ibaratnya ya Pak ya. Ya, Karena sudah seperti itu, kira-kira kapan Bapak mau mulai menuju jalan tersebut, melaksanakan kegiatan tersebut? kalau untuk hal ini kayaknya mungkin besok saya mau coba melakukan kayak kesepakatan kelas itu dulu Bu. Ya, dari karena, awal dulu. karena itu langkah strategis lah, Iya. langkah strategi saya untuk tadi itu menciptakan iklim yang positif dalam kelas, sehingga dari keyakinan itu semuanya kan berarti kan Meng-cover gitu ya, Pak? berpendapat gitu ya, sehingga saya yakini bahwa akan terjadi sesuatu yang mungkin berbeda, yang tadinya mungkin anak kadang-kadang ketika saya menjelaskan berbicara, Iya. karena mereka pun sudah menyepakati Iya. ya kan, dari Tanggung disiplin jawab itu tanggung jawab pribadi. Iya, benar. Dan saya yakini itu akan menjadi prioritas utamanya, dan saya akan lakukan itu besok Bu. Oh iya. Saya justru sudah tidak sabar nih Bu untuk ketemu Pak Eko murid dari hasil ketemu Oh ini. iya, saya salut dengan semangat Pak Eko ini, udah Terima agak kasih, Bu. sabar. Iya. Baik Pak Eko, ada lagi yang mau kita bahas Pak Eko? Selain itu? Hanya itu sih Bu ya, yang mungkin menjadi ganjalan saat ini dalam diri saya, karena memang tadi itu yang tadinya bingung saya harus seperti apa, dan kemudian terbuka seperti Iya, ini. udah gitu ya. ketemu jalannya ya Pak ya. Saya juga terima kasih sama Bu Dewi
artinya ya langkah strategisnya akhirnya muncul Iya. gitu. Iya, walaupun terkadang gini, apain ya, apaan ya, gimana gitu, saya bingung. Kan kadang-kadang kita malu juga gitu ya Bu ya. Sekali lagi saya terima kasih sama Bu Dewi gitu atas waktunya. Iya. Seperti itu Bu. Berarti saya rasa kita sudah selesai ya Pak ya untuk sesi ngobrolnya nih kita nih. Siap Bu. Silakan besok Pak Eko mengimplementasikan strategi tersebut Ya, dan beritahu saya nanti hasilnya ya Pak ya. iya Bu. Saya juga berterima kasih sama Ya, Bu Dewi sama-sama, atas Pak. waktunya yang sudah meluangkan waktu di hari ini, di siang ini. Mudah-mudahan Bu Dewi, saya juga mohon doanya, mudah-mudahan apa yang saya nanti terapkan bisa berjalan dengan maksimal gitu ya Bu ya. Iya. Saya doain ya Bu ya, gitu, Iya, membantu. iya, Terima kasih. amin. Alhamdulillah, Iya. gitu, Bu. Sama-sama Pak, selalu semangat. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah coaching ini sudah dilaksanakan dengan baik Bu Dewi. Menarik sekali ya. Yang saya nanti bahwa tadi sudah terjalin komunikasi dengan baik antara coach dan coaching. Kemudian alur kita sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Kemudian ada beberapa hal nih yang perlu saya tanyakan ke Bu Dewi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Pada saat coaching tadi saya merasa Pak Eko sudah bisa menyampaikan permasalahannya dengan cukup santai. Kemudian Pak Eko juga mampu menemukan solusinya sendiri Pak. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, tadi pada saat coaching, apakah alur Tirta sudah dilaksanakan semua? Pada saat coaching tadi alur Tirta saya rasa sudah saya laksanakan semua Pak. Dari mulai menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, dan yang terakhir akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Itu sudah saya rasa tadi sudah terlaksana semua seperti itu Pak. Baik, Bu Dewi. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kira-kira setelah proses coaching tadi, kompetensi yang akan Ibu kembangkan ke depannya seperti apa? Saya akan mengembangkan tentang cara menghadirkan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena untuk menghadirkan pertanyaan yang berbobot ini kan kondisional dengan permasalahan dari coach saya ya. Jadi saya perlu banyak latihan karena ini merupakan hal yang menurut saya pribadi ini agak sulit dibanding kompetensi yang lain seperti itu. Luar biasa Ibu Dewi ya. Bagus sekali. Alhamdulillah Bu Dewi sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga dapat diterapkan di sekolah dengan lebih baik lagi Bu Dewi. Iya Pak. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai sini ya Bu ya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Pak Angga kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Pak Angga, sesuai kesepakatan yang telah ditentukan bahwa hari ini Pak Angga akan melaksanakan proses coaching, betul? Betul baik. Oke, sebelum Pak Angga melaksanakan proses coaching, boleh kita ngobrol-ngobrol dulu ya? Boleh, baik. Nggak lama sih. Oke Pak Angga, nanti untuk proses coachingnya Pak Angga sebagai coach dan Bu Dewi sebagai coachingnya, seperti itu. Ya. Oke, nanti untuk prinsip coachingnya kita harus memperhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu seperti yang pertama adalah kita harus menjalin kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri yang ada pada coaching tersebut. Oke, sebelum nanti kita laksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Pak Angga selaku coach. Gimana? Gak apa-apa kan? Oke. Untuk yang pertama adalah pertanyaannya, apa kompetensi yang akan Pak Angga kembangkan pada proses coaching yang akan kita laksanakan pada saat coaching nanti? Terima kasih Pak Eko, mohon izin menjawab.
yang mungkin yang saya akan kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh Pak Eko. Ya, lalu yang kedua menanyakan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa. Berarti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan pada proses coaching tersebut ya Pak ya. Kemudian secara spesifik kompetensi apa yang akan Pak Angga kembangkan dari kompetensi 3 yang tadi Pak Angga utarakan? Baik Pak Eko, mungkin di sini secara spesifik yang saya akan kembangkan, mungkin yang pertama itu cenderung pada kehadiran pada saat jadi coach nanti. Berarti dari kompetensi yang ingin lebih ditonjolkan, lebih dominannya itu Pak Angga lebih kepada kehadiran yang penuh ya? Ya, kehadiran yang penuh pada saat coach. Oke. Lalu untuk menyajikan kehadiran penuh, kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa yang akan Pak Angga lakukan? Seperti apa coba? Jadi indikator pencapaian yang akan saya lakukan, Ya. Pak Eko, mungkin saya akan menyimak dengan segenap perhatian, kemudian akan mendengarkan dengan setiap ya apa yang diutarakan oleh coach tersebut. Oke, Pak Angga luar biasa ya. Jadi lessonnya ada, lalu mungkin nanti dari pendengarkan, Iya. ada seperti itu. Itu dari prinsip-prinsipnya mungkin Pak Angga akan lebih mantap lagi seperti itu. Oke, Pak Angga, menurut saya itu sudah cukup, sudah luar biasa sekali. Baik Pak Angga, kita akan melaksanakan proses coaching ya. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Angga. Sama-sama Pak Eko. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kita akan laksanakan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Angga, sedang apa Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dewi. Ini saya tadi sih saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Oh, Pak Angga. Matrikulasi ya. Oh, jadi Bapak sedang membuat perangkat pembelajaran Iya. ya. Pak Angga, kalau saya mengganggu waktu Bapak sebentar, boleh nggak Pak? Oh, tentu tidak Bu. Kebetulan ini perangkat pembelajaran juga sudah selesai sih. Oh, baiklah, saya ada yang ingin saya bicarakan Pak. Begini, maaf sebelumnya maaf ya sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menemani saya mengobrol ini. Ya tidak mengganggu sih sebenarnya Bu ya. Jadi ngomong-ngomong sebenarnya Ibu datang ke sini apa sih yang ingin dibicarakan? Kayaknya kelihatannya ada hal yang serius itu, nggak seperti biasanya. Iya Pak, akhir-akhir ini saya sedang banyak pikiran Iya. dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini Pak. Baiklah Bu Dewi, semoga dengan pertemuan kita kali ini kedepannya bisa mungkin ya ada solusi ya. Semoga kita duduk bersama di sini ada hasilnya atau bisa membantu Ibu tentang keresahan Ibu ya. Iya Pak. Coba ceritakan sih Bu, apa sih yang membuat Ibu resah sebenarnya? Kenapa sih seperti ini datang ke sini gitu? Ya begini Pak Angga, kemarin saya ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Pak. Oh gitu, jadi terkait ketidakdisiplinan yang bagaimana sih sehingga Bu Dewi mendapat teguran gitu ya dari kepala sekolah. Coba saya ingin tahu detail peristiwanya seperti apa sih? Ya, jadi begini Pak, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau ya Pak ya. Baik. Kemudian kepala sekolah menegur saya Ya. atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Ya. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin ke beliau Pak melalui gitu. WhatsApp ya. Lewat WhatsApp ya udah mengabari gitu udah. Sudah mengabari bahwa saya akan datang terlambat. Baik. Jadi menurut alasan Bu Dewi yang membuat Bu Dewi datang terlambat itu kenapa sih Bu Dewi ya? Ya Pak, saya datang terlambat itu bukan tanpa alasan ya Pak ya. Anak saya sekarang sudah masuk SD. Oh, gitu.
Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dulu Pak, dan setelah menyiapkan keperluannya saya mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu. Seperti Pak Angga ketahui ya kan, jarak sekolah sama rumah itu lumayan Pak perjalanannya. Oh gitu. Oh jadi gitu masalahnya ya. Menurut Bu Dewi terkait tadi terlambat, apakah itu menurut Bu Dewi ya? Apakah melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak sih menurut Bu Dewi? Saya menyadari sih Pak bahwa saya memang melanggar kedisiplinan ya Pak ya. Disiplinan. Karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin, tapi itu setiap hari saya lakukan seperti itu Pak. Oh ya betul Bu Dewi ya. Jadi kalau datang terlambat sekali dua kali mungkin kepala sekolah bisa memaklumi ya. Iya Pak. Tapi kalau sering ya setiap hari pasti beliau mungkin tegas. Iya. Ya untuk memperhatikan bukan Bu Dewi saja, mungkin warga sekolah lainnya. Ya jadi mungkin sekali dua kali bisa memaklumi. Iya Pak. Mungkin kalau udah keseringan, mungkin kepala sekolah juga mengambil sikap ya dengan tegas. Apabila ada salah satu yang memang harus ditegur, emang itu udah kepala sekolah wewenangnya. Apalagi dia sebagai guru sebaiknya harus menjaga teladan untuk murid-murid kita ya. Pak. Lalu sebenarnya apa sih selain itu yang membuat ibu resah, itu yang menjadi keresahan Ibu Dewi itu apa sih? Ya, begini Pak Angga, betul saya memang merasa kurang disiplin ya Pak ya. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Oh gitu. Karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima teguran tersebut Pak. Oh. Karena saya punya alasan mengapa saya melakukan demikian. Oh, jadi begitu ya, berarti Bu Dewi di sini nih teguran kepala sekolah dianggapnya kurang disiplin ya, karena datang terlambat. Iya. Jadi Bu Dewi ditegur ya. Dan Bu Dewi saat ini resah karena teguran tersebut. Iya, gitu karena ya. saya ada perasaan tidak menerima ditegur. Kan saya sudah izin, kenapa masih ditegur seperti itu Pak? Gitu. Jadi menurut Bu Dewi bagaimana sih sebenarnya sikap Bu Dewi dalam menanggapi hal tersebut sebaiknya? Ya kemarin emang saya merasa salah sih Pak. Saya kemarin pas ditegur itu saya merasa terpancing emosi saya ya. Saya kan sudah izin kok masih ditegur sih. Saya sudah mengabari gitu. Oh gitu. Ya tapi karena pas ditegur itu saya sedikit emosi, jadi bingung apa yang mau saya lakukan selanjutnya seperti itu Pak. Oh gitu. Itu. Jadi gini Bu, Bu Dewi akan melakukan apa sih setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Dewi? Ya, untuk menghilangkannya rencana saya mau menemui kepala sekolah Pak. Oh iya. Pertama ya untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan lagi antara saya dengan kepala sekolah. Itu yang pertama yang mau saya lakukan. Lalu bagaimana menurut Bu Dewi masalah ketidakdisiplinan Bu Dewi? Nah itu Pak yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin lagi, tapi di sisi lain juga anak saya tidak terabaikan Pak gitu. Jadi saya disiplin tapi saya masih anak saya tidak. Saya masih bisa mengurus anak lah seperti itu. Anak masih terurus gitu. Jadi menurut Bu Dewi kekuatan apa yang Bu Dewi miliki untuk mengatasi keduanya? Kalau boleh tahu. Untuk menyeimbangkan keduanya yang antara tugas dan kewajiban gitu ya Pak ya. Iya. Menurut Bu Dewi bagaimana? Saya setiap harinya terbiasa bangun pagi Pak gitu, untuk menyiapkan segala sesuatunya di rumah. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang rumahnya dekat dengan saya.
yang bisa saya titipkan anak saya, karena kebetulan anak saya dan anak kakak saya ini cuma beda setahun, jadi sekolahnya masih satu sekolah di SD yang sama seperti itu Pak. Oh iya, jadi itu merupakan kekuatan Bu Dewi sebenarnya dalam mengatasi masalah tersebut ya. Itu kekuatan Bu Dewi. Jadi sangat bagus itu. Jadi solusi yang akan dilakukan Bu Dewi sudah sangat luar biasa sebenarnya untuk mengatasi masalah ini. Jadi gitu. Ya alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah merasa lega karena jujur saya mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi ini sudah berurusan dengan atasan ya, saya sudah ditegur gitu, jadi kayaknya oh ini kayak udah serius gitu sampai saya mendapat teguran gitu iya. Pak. Saya takut salah langkah lagi ke depannya seperti itu, apalagi sempat terpancing emosi juga saya. Syukurlah Bu Dewi sudah merasa agak lega ya. Iya Pak. Lalu dari yang sudah Bu Dewi rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Dewi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen yang saya lakukan yang pertama mengenai hubungan dengan kepala sekolah. Saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, dan untuk masalah kedisiplinan kedepannya saya akan lebih awal datang ke sekolah Pak. Jadi untuk mengurus anak saya nanti saya akan bicara dengan kakak saya dulu untuk dia pagi-pagi berangkat sekolah segala macam itu. Jadi saya ngobrolin dulu dengan kakak, minta tolong supaya sekalian anak saya ikut berangkat gitu dengan anaknya. Menurut saya itu sih ide yang bagus Bu Dewi. Semoga masalah ini dapat segera terselesaikan. Bu Dewi dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah, gitu, kekhawatiran ya. Iya, amin. Terima kasih Pak Angga Ya. untuk waktunya bersedia mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lebih lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Dewi ya. Ya, terima kasih juga Pak Angga. Saya pamit ya Pak ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangga, proses coachingnya sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut saya itu sangat menarik sekali ya dari apa yang tadi Pak Angga lakukan dengan Bu Dewi sebagai coachingnya. Yang saya amati tadi sudah berjalan komunikasi dua arah dengan baik antara coach dengan coachingnya juga. Ya, baik. Kemudian saya bukan mengidentifikasi sih, artinya saya melihat alur tirta yang dilakukan oleh Pak Angga juga sudah berjalan dengan baik. Mulai dari tujuannya ada, lalu bagaimana Pak Angga melakukan identifikasi, lalu juga Pak Angga mengantarkan untuk melakukan suatu membuat rencana kepada proyek tersebut. Itu sudah saya amati seperti itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana melakukan suatu upaya tanggung jawab yang dilakukan oleh si proyek tersebut. Itu sudah dilakukan oleh Pak Angga kalau saya tadi amati, luar biasa. Nah, kemudian ada beberapa hal Pak Angga ya yang perlu saya tanyakan ke Pak Angga terkait hasil coaching tadi. Bersedia Pak Angga? Siap. Oke, begini Pak Angga. Nah, apa saja yang sudah Pak Angga lakukan pada saat coaching tersebut? Baik, kok izin menjawab. Tadi saya merasa sebagai coach sudah bisa menyampaikan permasalahannya dengan cukup santai, kemudian mampu menemukan solusinya sendiri. Tadi menurut saya seperti itu tadi sebagai Jadi sudah muncul ya. Oke, baik Pak Angga. Lalu yang kedua, tadi pada saat coaching ya Pak ya, apakah menurut Pak Angga nih ya, alur tirtanya sudah berjalan dilaksanakan semua? Ya, baik kok. Tadi menurut saya sih sudah ya Pak. Mulai dari menetapkan tujuan, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi, dan akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, next Pak Angga. Selanjutnya, kira-kira nih setelah proses coaching ya Pak Angga ya, tadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan ke depannya itu seperti apa sih yang akan Bapak kembangkan nih dari hasil tadi
proses coaching yang Pak Angga lakukan itu. Ya, mohon izin menjawab Pak Eko. Ya. Mungkin dari proses coaching tadi hal apa saja yang akan saya kembangkan? Ya. Mungkin saya akan mengembangkan tentang cara menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Karena itu merupakan suatu yang sangat sulit bagi saya dan perlu terus ditingkatkan. Oke, luar biasa Pak Angga ya. Memang itu sesuatu yang kondisional seperti mungkin ya. Oke, tapi memang itu luar biasa. Baik Pak Angga, alhamdulillah Pak Angga sudah melakukan coaching dengan baik. Semoga dapat diterapkan di sekolah dengan lebih baik lagi. Mungkin untuk pertemuan sesi ini kita cukupkan. Bagaimana Pak Angga? Saya kira sudah cukup itu maksudnya ya. Ya. Saya juga kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.